Setiap hari ada saja yang baru dari kasus Vina dan Eki. Seperti yang kita ketahui kemarin hari Rabu, sidang peninjauan kembali atau PK yang diajukan oleh mantan terpidana Saka Tatal atas kasus pembunuhan Vina sudah digelar di Cirebon. Dan besok sidang lanjutannya akan juga berlangsung. Pada saat sidang ada sejumlah bukti yang disampaikan oleh Saka Tatal dan pengacaranya yang ingin meyakinkan bahwa ia tidak terlibat dalam pembunuhan dan meyakinkan bahwa kematian Vina dan Eki adalah akibat kecelakaan. Di sisi lain pemirsa ada yang namanya Dede, namanya muncul belakangan dan juga ramai diperbincangkan setelah mengaku dipaksa untuk memberikan keterangan palsu. Ia mengaku memberikan keterangan palsu pada BAP 8 tahun lalu atas permintaan Aep dan Ibtu Rudiana. Pertanyaan selanjutnya, mungkinkah pernyataan Dede ini bisa membebaskan sejumlah terpidana yang mendekam di penjara saat ini? Dan benarkah kematian Vina dan Eki murni kecelakaan atau kasus pembunuhan? Kami akan mencoba menggali lebih dalam di dua sisi malam hari ini dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir bersama saya. Ada Pak Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri yang sudah bergabung malam ini. Selamat malam Pak. Malam ada Bu Indriarti, Mbak Indri pengacara Ibtu Rudiana. Selamat malam Mbak Indri. Boleh digunakan? Malam. Ya. Kemudian ada Mas Farhad Abbas, pengacara dari Saka Tatal. Selamat malam, Mas Farhad. Salam hukum juga dihukum. Oke. Di ujung sana ada Mas Guntur Perdamaian, Bang Guntur lah ini ya, Bang. Pengacara dari Dede. Selamat malam. Selamat malam. Ya. Dan juga bergabung secara virtual ada Ibu Titin Priyalianti, pengacara Saka Tatal yang juga sudah bergabung bersama Saka. Selamat malam Ibu Titin dan Saka Tatal. Selamat malam. Ya, sebelum saya mulai ke studio, saya ke Ibu Titin dan Mas Saka Tatal. Bagaimana kabarnya Mas Saka Tatal? Sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Ya, saya kemarin sempat menyaksikan ya sidang PK-nya. Anda menggunakan kaos dengan tulisan perkasa ya. Bisa diceritakan nggak terkait kaosnya sedikit sebelum kita diskusi lebih lanjut? Jadi itu dari rekan-rekan pengacara Ibu, ide pengacara. Ide pengacara. Apa konsepnya itu Bu Titin? Bukan dari tim, dari Mas Farhad dan Mas Krisnamurti yang mendesain. Oh, Mas Farhad. Diceritakan Mas Farhad apa itu maknanya? Perkasa kaosnya. Kita itu kemarin digunakan saja ya. Kemarin itu awalnya kan saya ngelihat nih ada dua pro kontra. Yang grup Farhad perhatian dengan lawan geng penjahat itu. Jadi kami menamakan grup kita Perkasa, perjuangkan keadilan Saka. Oh, perjuangkan keadilan Saka. Yang pihak sebelah namanya Perkosa. Jadi pengacara korban Saka. Padahal Saka ini tidak memperkosa, kira-kira gitu. Hanya supaya lebih mudah akhirnya kita membuat gerakan Cirebon Indonesia Perkasa, perjuangkan perjuangkan keadilan Saka atau bisa juga pengacara keluarga Saka. Oh, oke. Itu maksudnya. Jadi itu maknanya. Tapi alhamdulillah mendapat sambutan bagus bagi masyarakat Cirebon dan kita kekurangan kaosnya jadi lagi akan dicetak kembali. Wah, jangan jualan dong, nanti malah jualan. Jangan jualan, cuman kita bagikan cuma-cuma yang ingin supaya bisa membedakan mana mana yang pro Saka dan mana yang kontra Saka gitu. Oke. Oh, udah penumpang gelap bahasanya. Oke, Mas Saka, Bu Titin, saya juga sempat menyaksikan kemarin Bu Titin sempat terbawa emosi. Apa Bu Titin yang menyebabkan Anda sempat sedikit emosi begitu di sidang kemarin? Saya kan nggak nyangka Mbak hadir kembali di pengadilan negeri bersama Saka. Dan saya melihat perbedaan yang luar biasa. Saat sidang 2016, saya dan Saka yang dikejar, saya dan Saka, karena kan gini, ketika saya masuk ke ruang sidang, itu kan banyak sekali warga yang menghujat saya. Saya adalah pengacara pembunuh. Bagaimana kalau pembunuhan itu terjadi dan sebagainya, kalimat-kalimat yang tidak nyaman. Itu setiap kali saya melangkah ke pengadilan di 2016, bahasanya seperti itu. Begitu juga ketika Saka keluar dari mobil tahanan dan dititipkan sementara di ruang tahanan pengadilan. Saya tergambar betul suasana di 2016 itu seperti apa. Karena saya tuh orangnya kalau menyimpan memori yang ke hati banget, saya ingat detailnya, ingat gestur tubuh orangnya, ingat teriakan-teriakannya, saya ingat betul. Nah tiba-tiba saya kembali ke situ bersama Saka dengan suasana yang berbeda, dengan
di mobil yang bagus, Mbak. Saya kan ingat waktu itu 2016 itu saya bawa kendaraan apa juga saya masih apal. Tiba-tiba saya harus berangkat bersama Mas Farhat, bersama Mas Krisna, pakai mobil mewah, ada Saka gitu. Jadi Terbawa emosi saya jadinya ya. ya, Oke. ya Allah kenapa sih nggak dari dulu begini, saya bilang gitu. Jadi sementara Bu anak ini Titin. pernah menderita Ya. dengan vonis yang cukup tinggi gitu. Bu Titin, saya tidak bisa membayangkan ya, bagaimana itu Anda rasanya membawa beban itu 8 tahun lalu dan sekarang sampai di titik ini bisa mengajukan, ada kesempatan mengajukan PK walaupun waktu nggak mungkin dikembalikan kan untuk Saka yang sudah melewati masa tahanan. Bagaimana sekarang? Apa yang dirasakan? Mungkin Saka juga bisa menceritakan nih Saka, apa yang dirasakan Saka saat ini sampai di titik ini punya kesempatan untuk mengajukan peninjauan kembali. Jadi awalnya juga Saka tuh nggak nyangka bakal ada kayak gini juga. Awalnya tuh udah nggak mikirin hal-hal yang tentang hukum. Sebenarnya Saka tuh udah capek. Saka tuh nggak mau urusan dengan hukum, dan Saka tuh sebelumnya juga nggak pernah melanggar apa yang melanggar hukum. Oke. Jadi Saka benar-benar nggak nyangka kalau ada kejadian kayak gini lagi, terus bisa mengajukan PK. Oke, Saka kan sudah melewati masa tahanan, sudah bebas, sudah keluar. Apalagi yang diharapkan dengan PK ini, Saka? Ya, dengan PK yang sekarang, harapan Saka tuh cuma pengen nama baik Saka tuh bersih lagi kayak dulu lagi. Jadi nggak ada kata Saka ini pembunuhan. Terus juga yang masih di dalam penjara, kepengen Saka tuh orang yang tidak bersalah tuh dikeluarkan. Jangan sampai orang yang tidak bersalah itu senasib dengan Saka yang alami. Saka tidak pernah melakukan apa yang hal dituduhkan, sama sekali tidak pernah melakukan. Tapi harus mendekam penjara, harus melewati masa-masa sulit di penjara. Waktu yang terbuang sudah tidak mungkin tergantikan ya, tapi memulihkan nama baik itu penting ya untuk Saka ya, dan juga terpidana lain. Begitu kurang lebih ya. Oke Bu Titin, mungkin nanti saya juga ke Mas Farhat. Mas Farhat, kalau kita mendengarkan kan ada keinginan untuk memulihkan nama baik. Tapi sekuat apa novum atau bukti baru yang dimiliki pihak pengacara saat ini untuk setelah kemarin disampaikan di pengadilan? Boleh digunakan mic-nya, maaf. Ya, sebenarnya kalau siapa aja yang membaca berkas perkara, mulai dari penyidikan sampai vonis hakim, itu akan kelihatan ketimpangan-ketimpangan, kejanggalan-kejanggalan gitu. Apa saja di antaranya? Artinya, Mungkin penonton di rumah harus tahu nih yang janggal ini nih misalnya. Contoh, ini kan dari awal adalah kasus pemerkosaan yang mulanya kecelakaan lalu lintas. Ya. Nah, kemudian Saka ini waktu itu umurnya masih 15 tahun. Ya. Jadi proses sidang Saka ini sangat cepat. Pengadilan cuma 10 hari kurang lebih. Dan dakwaannya langsung kena ke pasal 340. Nah, jadi